Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya kun. Alhamdulillah, sholatan wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, adalah kata puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya jualan sehingga kita bisa berjumpa lagi di sesi pagi hari ini. Kemudian tak lupa saya menyampaikan ungkapan terima kasih tiada terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ataupun sharing dengan kami di sini. Baiklah, tujuan kami di sini yang untuk melaksanakan tugas modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini kita sifatnya sharing aja. Kita akan memetakan aset yang ada di sekolahan kita, Bapak Ibu. Namun sebelumnya di sini perlu saya sampaikan juga yang mungkin ini bukan hal baru bagi kita ya. Mungkin sudah familiar bagi kita, namun cuman kita belum tahu aja bahwa ini masuk ke ini namanya begini. Mungkin seperti itu. Tapi kalaupun yang ada di dalam ini yang dibahas mungkin bukan hal baru lagi buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu, di sini tujuan kita yaitu memetakan aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu aset itu terbagi dua. Yang pertama defisit based approach, yaitu pendekatan berbasis masalah. Kalau pendekatan berbasis masalah ini Bapak Ibu dia fokus pada masalah dan isu, kemudian berkutat pada masalah tersebut, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, selanjutnya merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir dalam based masalah ini tadi mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Jadi ini kalau di kita kurang baik atau kalau bisa tidak kita laksanakan. Namun karena ini fokus pada masalah, jadi intinya gini Bapak Ibu, misal di kelas sering kita jumpai anak itu nakal ya, bisa dibilang terlalu aktif lah, overaktif. Kita bagaimana melihatnya bukan anak ini nakal itu aja yang ada di mindset kita, tapi kita mikirnya apa sih positifnya dari anak ini. Nah, segi positif yang kita ambil atau yang kita pandang, yang kita lihat itu baru dinamakan yang kedua, asset based approach, yaitu pendekatan berbasis aset. Jadi kalau ada anak misal dia ngomong terus, ada kan Bapak Ibu ya di kelas, kita ngejelasin dia kok tetap ngomong, nggak berhenti ngomong terus. Iya, seperti itu. Dia nggak ngomong kalau saya seperti itu, ngomong nggak berhenti. Jadi kita nggak mandangnya setelah anak ini ngomong terus. Jadi yang kita pandang itu positifnya. Apa ya kekuatan dari anak ini? Mungkin anak ini sukanya di berbicara itu, ya. Ya, vokal ya, presentasi kalau ada tugas. Nah, anak ini yang kita minta untuk presentasi seperti itu Bapak Ibu. Seperti yang ngatur aja kerjanya, mungkin dia bisa kita tunjuk sebagai ketua kelas, ya, bupati mungkin ya nantinya ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau masalah itu tadi intinya fokus ke masalah aja. Seperti di sekolah kita. Saya pengen sih sekolah kita ini ada kegiatan misalnya nari misalnya, tapi kita fokusnya ke masalahnya aja. Saya aja nggak bisa nari, musiknya aja nggak ada, KS saja nggak perhatiin saya, nggak ngasih honor saya capek waktu saya nggak ada. Nah itu kan berarti pikiran kita itu besoknya ke masalah aja seperti itu. Tapi kalau ini kita putar atau kita
kembalikan ke basic approach tadi, basic approach yaitu pendekatan berbasis aset. Oh iya, kalau nari itu bukan mau sempurna sih, tapi kan sekedar ada lah yang saya bisa dikit-dikit. Saya sih nggak bisa ya, tapi ada lah di YouTube seperti itu. Waktu saya sibuk ada lah mungkin seminggu cuma sekali atau enggak 2 minggu sekali lah seperti itu. Jadi kita mengembangkan aset berbasis aset ini tadi, pendekatan berbasis aset ini intinya ke hal yang positif, ke hal yang baik, apapun itu bentuknya kita pandang yang baiknya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini yang mau kita petakan ada 7 aset, yaitu yang pertama aset manusia, yang kedua aset sosial, yang ketiga aset politik, yang keempat aset agama dan budaya, yang kelima aset fisik, yang keenam aset lingkungan atau alam, dan yang terakhir aset finansial. Jadi 7 ya Bapak Ibu yang akan kita petakan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama aset manusia, yaitu yang ada di baik yang ada di dalam sekolah kita maupun yang ada di lingkungan sekolah kita. Kita bisa mengungkapkan ide atau pikiran kita Bapak Ibu ya. Untuk aset manusia, kira-kira apa Bapak Ibu? Modal manusia atau aset manusia siapa-siapa saja di tempat kita? Di seputaran sekolah. Iya, boleh di dalam sekolah maupun di lingkungan sekolah. Jual di sekolah. Manusianya dulu ya. Siswa ya Bapak Ibu ya, ada ya di tempat kita ya. Guru, kepala sekolah ya. Komite ya? Ya, komite sekolah boleh. Penjaga, Mbak. Ya, penjaga. Nanti lanjutin. Terus cukup itu saja Bapak Ibu. Apa ada lagi? Udah ya. Mungkin di sekitar kita masyarakat ya Bapak Ibu ya. Terus wali murid mungkin ya di sekitar kita ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk pemanfaatannya nanti kita bahas lagi. Sekarang kita identifikasi dulu atau kita petakan terlebih dahulu. Yang kedua, aset sosial. Sosial ini kalau kita tahu ilmu sosial, kalau nggak salah pas SMP dulu, sosial itu interaksi atau hubungan nggak cuma satu manusia atau satu individu ya Bapak Ibu ya. Ada interaksi antara kelompok misalnya seperti itu. Kira-kira di sekolah kita atau di lingkungan sekolah kita aset sosial ini seperti apa Bapak Ibu? Yang melibatkan sekelompok orang atau beberapa orang seperti itu. Paguyuban ya Bapak Ibu belum ada, mungkin nanti bisa kita rencanakan lagi, kita ajukan lagi ke Ibu Kepala Sekolah. Paguyuban. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita KKG ya Bapak Ibu ya, ada ya. KKG terus PGRI ada Bapak Ibu ya. Terus pramuka ada. Pondok pesantren ada ya Bapak Ibu ya sekitar kita ya. Ya oke. Kemudian menapak atau melanjut ke modal ketiga, yaitu politik. Ya politik ini kita intinya gini, politik ini intinya kita berkolaborasi dengan aparat-aparat desa misalnya atau aparat kepolisian misalnya. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Aparat desa ya Bapak Ibu ya. Oke. Desa ya. Serangan pajak. Kayaknya juga ada itu. Tugas-tugas pemilu. Oke. Itu mungkin cukup ya itu ya. Kemudian selanjutnya, kalau polisi melibatkan nggak kita Bapak Ibu? Pernah kayaknya ya, Polres ya. Oh iya Polres ya. Oh iya murid kita PP. Bisa. Ada ya. Polisi itu Babinsa.
Ada ya batin saya? Ada waktu itu sini. Oh iya, ngarahin Menangkap. penculikan ya dulu ya? Ya, lagi kita pembobolan. Pembobolan Oh iya, batin saya Bu. Polisi ya? Ya, polisi. Oke, selanjutnya di sini modal agama dan budaya. Di sini kerukunan antar umat beragama deh Bapak Ibu. Kita juga ada gereja ya. Jadi tentunya kita ya sama agama. Gereja dan masjid berjajar kayak teman-teman. Ya. Oke. Perayaan hari besar ada ya Bapak Ibu ya. Terus budaya Bapak Ibu, tari-tarian ada nggak di sekitar kita ya? Ada ya. Sangka-sangka ya. Nah, tari-tarian, sagata, belum. Acara mengirim makanan, belum ya. Oke, selanjutnya modal fisik Bapak Ibu. Modal fisik ini seperti sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bapak Deki yang telah menyempatkan hadir dan bisa berkolaborasi pada pagi hari ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang kelima yaitu modal fisik. Ya, ini boleh bermakna sarana prasarana yang ada di sekolah kita atau juga di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Yang pertama ruang kelas mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Perpustakaan, KS. KS, oke. Ada lagi ya? Berarti tempat kita mau cuma Lapangan bola. Lapangan. Di sekitar kita Bapak Ibu yang sekiranya fisik itu bisa kita manfaatkan untuk bermain. Anak ayam. Ya, masjid. Musola. Ya, masjid. Musola. Oke, Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, modal lingkungan atau alam. Di sini seperti pekarangan sekolah kita. Ada apa lagi Bapak Ibu? Kebunan ada ya? Ada ya? Taman ya? Cabai, pisang, mantap, oke. Kawan. Serai. Oke, di sekitar kita Bapak Ibu yang sekiranya bisa kita manfaatkan. Pantai ada Bapak Ibu pantai. Banyak ya, banyak. Apanya Pantai Marina? Ngeliat. Apa lagi Bapak Ibu? Ada. Cukup ya. Yang terakhir yang ketujuh yaitu modal finansial. Modal finansial ini dia berkaitan dengan dana Bapak Ibu. Jadi seyogianya di sekolah kita nggak cuma mengandalkan dana bos. Karena kita tahu kalau dana bos itu sudah ada porsinya masing-masing ini untuk apa dan itu untuk apa. Karena baiklah Bapak Ibu, yang terakhir yaitu modal finansial. Hal ini terkait dengan dana. Seyogianya di sekolah kita tidak cuma terfokus pada dana bos ya Bapak Ibu, dimana kalau dana bos sudah ada pos-posnya atau indeksnya masing-masing itu untuk apa. Kalau kita ada kegiatan, kalau kegiatan tanpa dana itu kayaknya omong kosong ya Bapak Ibu ya. Nggak ada, walaupun kita ikhlas mau ngajarin anak gendang-gendang atau apapun itu bentuknya, kadang kita juga haus ya seperti itu. Kadang kita juga butuh bensin, kadang kita juga memang lagi nggak punya duit untuk itu. Jadi segala sesuatunya, apalagi kalau mau maju seperti ngambil pelatih lah, terus seperti pakaiannya, itu semua harus didukung dengan dana. Dan ini semua masuk ke modal finansial. Di sini kita akan mencoba memetakan modal finansial yang bisa kita kembangkan atau kita manfaatkan untuk kepentingan peserta didik kita bersama. Yang pertama mungkin kita ambil dana bos itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Di sini banyak di sini contoh-contohnya saya sebutkan.
dulu ya. Mungkin nanti bisa kita gerakan lagi, kita berkolaborasi dengan pengurus komite ya Bapak Ibu. Kemudian kira-kira Bapak Ibu. Nanti ini perusahaan-perusahaan. Ya, iya sih, sip. Perusahaan ya. Misalnya ada kegiatan kita minta apa namanya proposal. Iya, benar seperti itu Bapak Ibu. Minta bantuan. Iya. Selanjutnya itu masuk ke donatur ya. Iya, kantin boleh kok. Asal ada kesepakatan dan keluarnya itu jelas untuk apa, ada laporannya, enggak apa sebenarnya. Terus apalagi kira-kira Bapak Ibu? Di sini ada koperasi sekolah ya. Mungkin suatu saat kita bisa melaksanakannya atau menerapkannya. Tabungan ya ada ya. Terus tip ada ya, tip ya. Infak sukarela ada nggak Bapak Ibu? Yang ada lagi Tidur ya. Tidur, sudah Jumat biasanya. Nanti kita gerakan lagi ya. Ada lagi Bapak Ibu. Oh di sini ada bumbu pramuka ini. Jadi kalau kegiatan pramuka kita sudah berjalan. Apa Bu? Ada Oh iya. Iya benar. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi sudah kita petakan bersama semua aset ataupun modal yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah kita. Sebelum saya tutup mungkin di sini ada sesi sharing atau berbagi pengalaman atau juga saya ada ide seperti ini atau seperti itu ya Bapak Ibu yang ada di buku ingin mengungkapkan idenya atau masukan-masukan yang menginspirasi kita semua. Cukup Bapak Ibu? Oke, cukup. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ribuan terima kasih banyak yang bisa saya terangkan atas waktu Bapak Ibu sudah bersedia berkolaborasi bersama. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.